Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang infark miokard atau yang biasa disingkat dengan IMA. Nah, sekarang kita akan masuk ke definisi infark miokard. Apa sih definisi dari infark miokard? Infark miokard ini sendiri adalah kondisi di mana adanya penyumbatan secara tiba-tiba di arteri koroner yang akan menyebabkan terhentinya aliran darah ke jantung, sehingga akan menyebabkan kerusakan otot jantung, dan jika tidak segera ditangani akan berakibat fatal. Nah, sekarang kita akan masuk ke epidemiologinya. Menurut data dari Kemenkes Indonesia, penyakit jantung menjadi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Dan menurut Global Burden of Disease Study pada tahun 2019, penyakit jantung koroner menyebabkan sekitar 23% dari total kematian di Indonesia. Selain itu, prevalensi faktor resiko terjadinya penyakit jantung seperti diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol yang tinggi, dan juga obesitas meningkat di Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk ke patofisiologi infark miokard akut. Infark miokard akut ini terjadi ketika aliran darah ke jantung itu mulai berhenti secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan oleh penyumbatan pada pembuluh darah koroner yang menyuplai darah ke jantung. Nah, karena terhentinya aliran darah ke jantung, maka sel-sel jantung ini akan kekurangan oksigen dan juga nutrisi yang dibawa oleh darah. Kemudian akan menyebabkan kerusakan dan kematian pada sel-sel jantung yang disebut dengan infark miokard. Proses ini dapat menyebabkan terjadinya gagal jantung atau aritmia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor resiko yang menyebabkan infark miokard akut. Apa aja sih faktor resiko yang menyebabkan infark miokard akut? Nah, yang pertama itu adanya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua itu ada kolesterol yang tinggi. Yang ketiga ada diabetes. Yang keempat itu adanya obesitas. Yang kelima itu kurangnya aktivitas fisik. Dan yang terakhir itu adanya riwayat penyakit jantung koroner pada anggota keluarga. Nah, sekarang kita akan masuk ke gejala yang disebabkan oleh infark miokard akut. Apa aja sih gejalanya? Yaitu gejalanya pada setiap individu itu akan berbeda, tetapi ada gejala umum yang akan muncul. Nah, gejalanya yaitu ada sakit pada dada atau sakit dadanya akan terasa sakit, sesak nafas, ada mual dan muntah, pusing dan juga pingsan, dan keringat yang berlebihan. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang penata laksanaan infark miokard akut. Penata laksanaan infark miokard akut ini sendiri melibatkan serangkaian tindakan medis yang bertujuan untuk mengembalikan aliran darah ke jantung, mengurangi kerusakan pada otot jantung, dan juga mencegah komplikasi berlanjut. Nah, penata laksanaannya ini sendiri ada terapi reperfusi, terapi obat, atau memberikan obat kepada pasien, dan memberikan edukasi dan pencegahan. Kemudian yang terakhir adalah rehabilitasi jantung. Nah, mungkin itu yang bisa saya bahas tentang infark miokard akut. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.